Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Aniful Fikri. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip perkembangan menurut beberapa ahli. Jadi di dalam video ini nanti saya akan memberikan slide yang insya Allah bisa membantu teman-teman untuk memahami materi yang akan saya sampaikan. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan dulu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Jadi banyak orang yang menganggap kalau pertumbuhan dan perkembangan itu sama, tapi pada aslinya itu berbeda. Jadi walaupun berbeda tapi mereka tetap mempunyai kaitan gitu. Jadi yang pertama itu pertumbuhan itu mengenai aspek kuantitatif, di mana manusia itu mengalami perubahan fisik dan sel-sel otaknya. Jadi seperti tumbuhnya jagung dan payudara pada remaja. Kemudian kalau perkembangan itu lebih ke aspek kualitatif dan kuantitatif yang progresif dan teratur koheren. Jadi progresif itu seperti perkembangan itu mempunyai sifat yang terus maju, jadi terus berkembang terus menerus. Kemudian kalau teratur koheren itu bahwa perkembangan sebelumnya dan saat ini itu mempunyai kaitan yang nyata. Oke, saya akan menjelaskan tentang prinsip perkembangan dan pertumbuhan menurut Harlock. Yang pertama, adanya perubahan. Manusia tidak pernah dalam keadaan statis. Dia akan selalu berubah dan mengalami perubahan, mulai pertama pembuahan hingga kematian tiba. Perubahan tersebut bisa menanjak, kemudian berada di titik puncak, kemudian mengalami kemunduran. Jadi selama proses perkembangan seorang anak ada beberapa ciri perubahan yang mencolok, yaitu pertama, perubahan ukuran, perubahan fisik yang meliputi tinggi, berat, organ dalam tubuh, perubahan mental. Perubahan mental meliputi memori, penalaran, persepsi, dan imajinasi. Kemudian perubahan proporsi, misalnya perubahan perbandingan antara kepala dan tubuh pada seseorang. Kemudian ada hilangnya ciri lama, misalnya ciri egosentrisme yang hilang dengan sendirinya berganti dengan sikap prososial. Kemudian mendapatkan ciri baru, yaitu hilangnya sikap egosentrisme, anak-anak mendapatkan ciri yang baru yaitu sikap prososial. Kemudian yang kedua ada perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Yang dimaksud itu lingkungan tempat anak menghabiskan masa kecilnya akan sangat berpengaruh kuat terhadap kemampuan bawaan mereka. Bukti-bukti ilmiah telah menunjukkan bahwa dasar awal cenderung bertahan dan mempengaruhi sikap dari perilaku anak sepanjang hidupnya. Terdapat 4 bukti yang membenarkan pendapat ini, yaitu yang pertama, hasil belajar dan pengalaman merupakan hal yang dominan dalam perkembangan anak. Yang kedua, dasar awal cepat menjadi pola kebiasaan. Hal ini tentunya akan berpengaruh sepanjang hidup dalam penyesuaian sosial dan pribadi anak. Yang ketiga, ada dasar awal sangat sulit berubah meskipun hal tersebut salah. Kemudian yang terakhir, semakin dini sebuah perubahan dilakukan, maka semakin mudah bagi seorang anak untuk mengadakan perubahan bagi dirinya. Kemudian yang ketiga, perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Jadi perkembangan seorang anak akan sangat dipengaruhi oleh proses kematangan, yaitu terbentuknya karakteristik yang secara potensial sudah ada pada individu yang berasal dari warisan genetik individu. Seperti misalnya dalam fungsi filogenetik, yaitu merangkak, duduk, kemudian berjalan. Sedangkan arti belajar adalah berkembang yang berasal dari latihan dan usaha. Jadi melalui belajar ini anak-anak memperoleh kemampuan menggunakan sumber yang diwariskan. Hubungan antara kematangan dan hasil belajar ini bisa dicontohkan pada saat terjadinya masa peka pada seseorang anak. Bila pembelajaran itu diberikan pada saat masa pekanya, maka hasil dari pembelajaran tersebut akan cepat dikuasai oleh anak. Demikian pula sebaliknya. Yang keempat, pola perkembangan dapat diramalkan. Dalam perkembangan motorik akan mengikuti hukum cephalocauda, yaitu perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh dari kepala ke kaki.
Ini berarti bahwa kemajuan dalam struktur dan fungsi pertama-tama terjadi di bagian kepala, kemudian badan, dan terakhir kaki. Hukum yang kedua yaitu proximodistal, perkembangan dari yang dekat ke jauh. Kemampuan jari jemari seorang anak akan didahului oleh keterampilan lengan terlebih dahulu. Yang terakhir adalah pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan. Jadi karakteristik tertentu dalam perkembangan juga dapat diramalkan. Ini berlaku baik untuk perkembangan fisik maupun mental. Semua anak mengikuti pola perkembangan yang sama dari satu tahap menuju tahap berikutnya. Bayi berdiri sebelum dapat berjalan, menggambar lingkaran sebelum dapat menggambar segi empat. Pola perkembangan ini tidak akan berubah sekalipun terdapat variasi individu dalam kecepatan perkembangan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang prinsip perkembangan menurut Paul Baltes. Jadi yang pertama itu ada perkembangan berlangsung sepanjang hayat. Jadi manusia itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan sepanjang hayatnya, dimulai sejak masa pranatal, bayi, anak usia dini, anak prasekolah, anak tengah dewasa muda, dewasa madya, dewasa akhir, dan kematian. Kemudian ada perkembangan ditandai dengan kesempatan untuk memilih suatu pengalaman tertentu dan mengabaikan kesempatan pengalaman yang lain. Prinsip ini mengindikasikan bahwa perkembangan manusia selalu disertai oleh dua hal, yaitu prinsip memperoleh sesuatu dan prinsip kehilangan sesuatu. Prinsip memperoleh sesuatu adalah bahwa perkembangan manusia ditandai dengan peningkatan kompetensi, keterampilan, dan pengalaman. Sedangkan prinsip kehilangan sesuatu adalah setiap individu dihadapkan pada berbagai pilihan yang harus dipilih. Pilihan yang menjadi prioritas merupakan pilihan yang sesuai dengan potensi, minat, kemampuan, dan bakatnya. Oleh karena itu, seorang individu hanya akan mengembangkan satu keterampilan tertentu sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi, pilihan yang lain tidak mungkin dapat ditekuni dengan maksimal. Kemudian ada pengaruh faktor biologi dan sosio-budaya bersifat relatif terhadap perkembangan. Maksudnya adalah bahwa faktor biologi dan sosio-budaya memiliki pengaruh terhadap perkembangan psikologis manusia. Namun faktor mana yang paling berpengaruh terhadap perkembangan psikologisnya tidak dapat ditentukan secara pasti. Kemudian perkembangan manusia melibatkan berbagai stimulus internal maupun eksternal. Jadi stimulus internal itu berupa rangsangan yang berasal dari dalam individu seperti motif, minat, bakat, kecerdasan, kreativitas, kepribadian, sifat-sifat, dan sebagainya. Sedangkan stimulus eksternal yaitu rangsangan yang berasal dari luar individu seperti hadiah, contoh atau teladan, buku, media cetak, dan sebagainya. Kedua sumber stimulus tersebut mempengaruhi individu untuk mengembangkan diri sesuai pilihan minat dan bakatnya. Kemudian ada perkembangan manusia bersifat fleksibel dan berubah-ubah. Manusia dapat berkembang sesuai dengan keinginan, motif, maupun dorongan dari dalam diri dan juga dapat berkembang setelah menerima pengaruh dari luar dirinya. Oleh karena itu, perkembangan manusia dapat diarahkan, direncanakan, dan dimodifikasi untuk memperoleh perubahan-perubahan yang semakin baik demi optimalisasi potensi individu. Dan yang terakhir adalah perkembangan manusia sangat dipengaruhi oleh konteks sejarah dan sosial budaya. Jadi perkembangan manusia tidak terlepas dari pengaruh masa lalu. Setiap individu itu dilahirkan dan dipelihara oleh orang tuanya. Mereka mendidik, mengajar, dan membina anak-anaknya sesuai dengan latar belakang pendidikan, kemampuan, dan pengalaman masa lalunya. Jadi bangsa Indonesia memiliki pengalaman penjajahan bangsa asing. Tentunya saja berpengaruh pada perkembangan kepribadian anak-anaknya. Kemudian ada prinsip perkembangan menurut Jean Piaget. Yang pertama ada setiap tahap perkembangan manusia ditandai dengan upaya mencapai keseimbangan hidup. Yang artinya setiap manusia memiliki tugas perkembangan sesuai dengan tahap perkembangannya. Tugas perkembangan dari setiap tahap perkembangan akan berbeda dengan tahap perkembangan berikutnya. Untuk mencapai keseimbangan hidupnya masing-masing, tugas perkembangan harus dilaksanakan dengan baik. Bila seorang individu belum melaksanakan tugas perkembangan dengan baik, maka ia tidak akan merasa bahagia dalam menjalani hidupnya. Yang kedua, setiap tahap perkembangan dipengaruhi oleh tahap perkembangan sebelumnya dan mempengaruhi tahap perkembangan berikutnya.
Jadi setiap tahap perkembangan itu dipengaruhi oleh tahap perkembangan sebelumnya, yakni masa anak usia 3 tahun dipengaruhi oleh masa-masa bayi. Demikian pula masa bayi dipengaruhi masa pranatal. Yang ketiga, ada tahap-tahap perkembangan manusia itu bersifat universal. Jadi bahwa setiap tahap perkembangan yang dialami oleh manusia adalah sama atau tidak ada perbedaan antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Masing-masing individu akan mengalami tahap-tahap yang sama dari sejak pranatal, bayi, anak, remaja, dewasa, dan kematian. Yang keempat, setiap tahap perkembangan sebagai proses menjadi secara integratif atau Bank process, yaitu setiap tahap perkembangan individu berupaya untuk mengoptimalkan potensi-potensinya dengan sebaik-baiknya. Jadi, setiap tahap perkembangan kognitif individu harus dicapai dengan baik sehingga dapat menopang atau mendukung tahap perkembangan kognitif berikutnya. Berikut adalah prinsip perkembangan menurut Miller, yaitu yang pertama ada nature. Jadi perkembangan bukan hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Kemudian ada kuantitatif. Nah, istilah kuantitatif mengandung pengertian sebagai perubahan fisik yang cenderung semakin meningkat atau menurun kapasitas ukurannya. Sementara istilah kualitatif adalah konsep perubahan yang menyatakan sebagai perubahan kemampuan, keterampilan, keahlian, dan kompetensi dari individu. Normatif. Yang dimaksud asas normatif adalah suatu tahap perkembangan individu yang cenderung mengikuti pola-pola yang sudah umum sesuai dengan konsep perkembangan secara normal dan formalistik, aturan-aturan, adat istiadat, sosial budaya yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, anak masuk SD umur 6 tahun, masuk SMP 12 tahun, dan seterusnya. Prinsip non-normatif adalah suatu perkembangan individu yang tidak mampu mengikuti asas norma-norma tersebut yang disebabkan oleh faktor-faktor status sosial ekonomi, kemiskinan, kesehatan, adat istiadat yang kuno, dan sebagainya. Kemudian ada kesinambungan. Pola perkembangan manusia dapat dipandang secara kontinu tanpa ada tahapan yang jelas, tetapi seperti garis lurus, bersifat terus-menerus, tanpa jeda, dan tidak putus, linier dan berkelanjutan. Di samping itu, juga dapat dipandang secara diskontinu, yaitu tahap perkembangan itu harus melewati tahap-tahap tertentu untuk dapat memasuki tahap berikutnya, karena tahap tertentu mempengaruhi tahap berikutnya. Yang terakhir ada progresif. Perkembangan progresif adalah suatu konsep perubahan secara fisiologis yang sangat cepat dan meningkat secara tajam yang dialami pada usia pranatal, bayi, anak, remaja, dan dewasa muda akibat makanan bergizi. Perkembangan regresif cenderung ditandai dengan penurunan ukuran fisik, makin kurus, makin ringan, dan sebagainya. Dan berikut adalah pendapat lain mengenai prinsip-prinsip perkembangan. Oke, mungkin hanya itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya minta maaf apabila masih banyak kekurangan. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.